Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Hoiria Widya Putri dengan NIM PO 7124125006 dan teman saya Hani Azhara dengan NIM PO 7124 12566 dan saya Agatha Iponi Lili Sinarmata dengan NIM PO 7124 1250070 dan saya Cantika Septianingsi 7124 1250430. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Sistem ini sangat penting karena membantu tubuh mengelola makanan menjadi energi. Tanpa sistem pencernaan yang baik, tubuh tidak dapat menyerap nutrisi secara optimal. Sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ yang bekerja secara berurutan. Setiap organ memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan. Proses ini dimulai dari mulut hingga berakhir di anus. Selain mencerna makanan, sistem pencernaan juga berperan dalam penyerapan vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya. Nutrisi tersebut kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Oleh karena itu, kesehatan sistem pencernaan sangat memengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan. Proses pencernaan terjadi melalui dua cara, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik melibatkan gerakan fisik organ, sedangkan kimiawi melibatkan enzim. Sekarang kita mulai pembahasannya dari organ pertama, yaitu mulut. Mulut merupakan tempat awal masuknya makanan ke dalam tubuh. Di sini makanan dikunyah oleh gigi sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Proses ini mempermudah enzim bekerja saat pencernaan berlangsung. Dan ludah menghasilkan saliva yang mengandung enzim amilase. Enzim ini mulai memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Selain itu, air liur juga membantu melembutkan makanan agar mudah ditelan. Lidah berfungsi mencampur makanan dengan saliva dan membentuk bolus makanan. Lidah juga membantu proses menelan secara sadar. Setelah itu, makanan diarahkan menuju faring. Proses menelan disebut deglutisi dan terjadi secara terkoordinasi. Epiglotis akan menutup saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Hal ini penting untuk mencegah tersedak. Faring dan esofagus. Faring menjadi jalur persimpangan antara sistem pernafasan dan pencernaan. Setelah melewati faring, makanan masuk ke esofagus. Di sini makanan tidak dicerna tetapi hanya dipindahkan. Esofagus memiliki gerakan peristaltik yang mendorong makanan menuju lambung. Gerakan ini berupa kontraksi otot secara ritmis. Bahkan saat kita berbaring, makanan tetap dapat bergerak ke lambung. Lapisan lendir pada esofagus membantu makanan bergerak lebih mudah. Proses ini berlangsung cepat dan biasanya tidak kita sadari. Dalam beberapa detik, makanan sudah mencapai lambung. Sfinkter esofagus bagian bawah akan membuka saat makanan masuk ke lambung. Setelah itu, sfinkter kembali menutup untuk mencegah asam lambung naik. Mekanisme ini penting agar tidak terjadi reflux asam. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan. Otot lambung akan berkontraksi untuk mengaduk makanan. Proses ini membantu mencampur makanan dengan cairan lambung. Lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang bersifat sangat asam. Asam ini berfungsi membunuh bakteri dan mengaktifkan enzim pepsin. Lingkungan asam juga membantu proses pemecahan protein. Enzim pepsin memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Dinding lambung dilapisi mukus untuk melindungi dari asam. Tanpa perlindungan ini, lambung bisa mengalami iritasi atau luka. Hasil pencernaan di lambung disebut kimus, yaitu makanan yang sudah berbentuk semi cair. Kimus kemudian dilepaskan sedikit demi sedikit ke usus halus. Proses ini diatur oleh sfinkter pylorus. Usus halus. Usus halus merupakan tempat utama pencernaan lanjutan dan penyerapan nutrisi. Organ ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Sebagian besar zat gizi diserap di bagian ini. Di duodenum, kimus bercampur dengan empedu dari hati. Empedu membantu memecah lemak menjadi partikel kecil. Hal ini mempermudah kerja enzim lipase. Pankreas juga menghasilkan enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Enzim tersebut mencerna karbonhidrat, protein, dan lemak. Selain itu, pankreas menghasilkan bikarbonat untuk menetralkan asam. Dinding usus halus memiliki fili dan mikrofili yang memperluas permukaan penyerapan. Nutrisi yang sudah sederhana akan masuk ke pembuluh darah. Setelah itu, nutrisi diedarkan ke seluruh tubuh.
Usus besar, sisa makanan yang tidak tercerna akan masuk ke usus besar. Fungsi utamanya adalah penyerapan air dan elektrolit. Proses ini membantu membentuk feses. Usus besar juga mengandung bakteri baik yang membantu fermentasi sisa makanan. Bakteri ini menghasilkan vitamin tertentu seperti vitamin K. Hubungan ini bersifat saling menguntungkan bagi tubuh. Pergerakan di usus besar berlangsung lebih lambat dibandingkan usus halus. Hal ini memberi waktu untuk penyerapan air secara maksimal. Akibatnya, sisa makanan menjadi lebih padat. Feses kemudian didorong menuju rektum untuk penyimpanan sementara. Ketika volumenya meningkat, tubuh akan memberikan rangsangan untuk buang air besar. Ini merupakan refleks alami tubuh. Rektum dan anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan akhir feses. Dinding rektum akan merenggang saat penuh. Perenggangan ini memicu keinginan untuk defekasi. Proses pengeluaran feses melibatkan otot sphincter internal dan eksternal. Sphincter eksternal dapat dikontrol secara sadar. Oleh karena itu, manusia dapat menahan buang air besar sementara waktu. Koordinasi antara susun saraf dan otot sangat penting dalam proses ini. Jika terganggu, dapat terjadi masalah pencernaan, contohnya seperti konstipasi atau inkontinensia. Proses defekasi menjadi tahap akhir dalam sistem pencernaan. Setelah itu, tubuh siap menerima makanan baru dan mengulangi proses pencernaan kembali. Siklus ini terus berlangsung selama kita hidup. Baik, dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa sistem pencernaan bekerja secara terintegrasi. Setiap organ memiliki peran penting dalam pengolahan makanan. Gangguan pada satu organ saja dapat mengaruhi keseluruhan sistem. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pencernaan sangat diperlukan. Pola makan seimbang, minum air cukup, dan konsumsi serat sangat membantu menjaga fungsi pencernaan. Kebiasaan hidup sehat akan mendukung kerja organ secara Semoga optimal. penjelasan kami dapat membantu memahami sistem pencernaan manusia dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Sekian penjelasan sistem pencernaan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.